Selamat sore semuanya. Ini perdana gak sih kita ketemunya hari ini jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bertemu lagi bersama Dokter Andira di sini. Dimana lagi kalau bukan di 100% sehat. Ini kayaknya aku hari ini bisa agak sedikit lebih merdu karena aku mau cerita sedikit. Hari ini ada pengalaman dan kejadian seru. Sebenarnya apa namanya, hari ini tuh terpindah jadi sore tuh ada alasannya ya gengs, tapi kayaknya kita memang akan lanjut sore, jadi nanti aku ikut instruksi aja sebenarnya. Tapi coba teman-teman Sobat Langit Musik coba kasih tahu aku dong, maunya ketemu aku pagi-pagi atau sore-sore. Oke, jadi kita tunggu masukannya juga. Terus kan abis itu aku bilang apa tadi? Oh, aku bilang aku kayaknya bisa lebih merdu deh, ya kan? Kan aku belum nyanyiin itu tuh yang sehat luar dalam itu. Karena aku ada cerita seru hari ini yang mungkin juga sebenarnya bagian dari berita dan hal-hal yang akan disampaikan hari ini ya. Tapi kita dengarkan dulu merdu atau tidak. Sehat luar dalam di 100% sehat. Yeay, meskipun falas endingnya. Jadi aku cerita-cerita sedikit ya gengs. Hari ini aku berkesempatan ketemu sama Bapak Menteri Kesehatan tadi pagi. Jadi namanya juga jadwal beliau ya, kita yang harus mengikuti sebenarnya di tengah 1001 pikiran yang ada di kepala beliau ngurusin kesehatan negara Indonesia. Literally benar-benar secara harafiah ya, memikirkan kesehatan negara Indonesia. Tadi pagi sempat ketemu dan berdiskusi sama-sama ngomongin tentang penyakit tidak menular. Oke, kita ngomongin tentang bagaimana generasi berikutnya ini, kita kan mau masuk ke periode emas ya Sobat Langit Musik. Periode emas itu di periode dimana 70% penduduk Indonesia itu diduduki sama orang-orang yang usianya produktif, mulai dari 17 sampai 45 tahun ya, apa 17 sampai 35 tahun. Jadi 69 sampai 70% nih di tahun 2045 penduduknya itu didominasi sama teman-teman yang usianya rentang usianya segitu. Nah, di saat kita ngebahas itu, kita mencari tahu kan di diskusinya tuh tadi, aku tuh sebenarnya deg-degan banget dan senang sekali karena apa ya, sebuah kehormatan untuk bisa berdiskusi dengan pemegang kebijakan gitu ibaratnya. Jadi pengen aku sampaikan juga key points yang akhirnya tadi tuh tercetus. Sebenarnya ini adalah kolaborasi dari private sector gitu, atau inisiasi-inisiasi yang punya inovasi ketemu sama policy maker atau yang pemangku kebijakan gitu. Nah, pas kita ngebahas ya kita tahulah penyakit-penyakit yang kayak hipertensi, kolesterol, diabetes, obesitas, apa segala macam yang berhubungan sama lifestyle tuh sangat tinggi Sobat Langit Musik. Dan penyakit-penyakit itu tuh sayangnya, tapi juga bagusnya, itu tuh bisa dicegah. Jadi kan sayang ya kalau misalkan penyakit-penyakit bisa dicegah tapi nggak dicegah, malah diajak berteman gitu, kayak hey penyakit ayo datang gitu kan. Nggak mengundang sih, cuman gaya hidup kita ternyata yang mengundang gitu. Entah kita jarang olahraga, kita nggak pernah gerak, kita makannya selalu makan yang manis-manis. Nggak mesti manis sih, kita makan makanannya tuh nggak lengkap gizinya, nggak ada vitamin mineral, semuanya karbohidrat, semuanya gula, semuanya lemak gitu. Pokoknya ya, ini berkali-kali aku udah sampein ke Sobat Langit Musik semuanya. Penyakit ini tuh namanya silent killers. Kenapa disebut pembunuh bukan pembunuh berdarah dingin, pembunuh yang silent atau silent killer ini? Karena mereka tuh kadang-kadang nggak punya yang namanya gejala. Teman-teman sekalian, mereka tuh ada di dalam tubuh tapi nggak ada suaranya, kayak darah tinggi. Mau kalian merasa masih aktif, muda, sehat, apalah harus dicek, harus di screening gitu, karena kebiasaan hidup
masing-masing orang kan beda-beda. Makanan yang dimakan tiap hari juga beda-beda. Jadi kurus bukan berarti sehat, gemuk bukan berarti pasti sakit gitu. Jadi nggak melulu dilihat dari lo gemuk deh, lo gendut deh, lo kurus banget ya, nggak cuma dilihat dari bentuknya aja gimana gitu. Jadi setelah perbincangan tadi rasanya tuh topiknya pas gitu, karena kita akan ngebahas tentang seorang pria viral yang berbobot 300 kg. Di sini Sobat Langit Musik ada nggak yang pernah dengar berita itu? Minggu lalu lah, 300 kg dievakuasi dari rumahnya. Bayangin ya, 300 kg tuh seberat apa ya? Beras aja tuh berapa kilogram ya? Satu kantongnya itu satu karung tuh kali sekian. Makanya jadi harus dievakuasi karena ada beberapa keadaan medis yang terjadi gitu. Nah, Muhammad Fajri, seorang pria berbobot hampir 300 kg yang tinggal di Pedorenan, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang ini diketahui tidak pernah beraktivitas lantaran mengalami cedera kaki. Nanti kita kupas ya, kenapa dia cedera kaki. Apakah dia obesitasnya karena cedera kaki atau dari sebelum cedera kaki udah obesitas gitu. Hal ini diungkapkan oleh tetangganya, di mana cedera itu diderita Fajri akibat kecelakaan dan dia keseleo lalu terluka, jadi nggak bisa beraktivitas. Katanya pada kondisi saat itu Fajri udah berbobot 120 kg. Jadi pas dia keseleo dan keserempet motor atau apalah itu, dia udah memang agak berlebih berat badannya. Kutipannya gini, Fajri ini udah 8 bulan emang gak beraktivitas karena keseleo dan luka di kakinya. Karena waktu itu mencoba menyelam motor pas mau berangkat kerja, kata tetangganya. Saat itu warga pun datang membantu Fajri. Kondisi Fajri sudah memiliki bobot yang berlebih. Waktu itu bobotnya memang sudah gemuk tapi masih bisa beraktivitas. Tapi pas keseleo kita bantu namun memang masih sakit. Alhasil Fajri yang bekerja di bagian biro jasa penjualan online pun hanya bisa bekerja di tempat tanpa melakukan aktivitas dan tanpa bergerak seperti biasa. Nah, karena jatuh itu Fajri kesulitan kerja dan dia kerja cuma lewat online dan hanya duduk saja. Jadi kita coba ya berkaca nih Sobat Langit Musik, siapa nih yang kerjaannya duduk doang gitu. Kalau kerja memang kebiasaannya behind the desk ya, di belakang laptop, di belakang ya behind the computer screen gitu dan segala macam, emang pasti biasanya duduk gitu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Fajri yang tinggal hanya dengan sang ibu pun dibantu tetangga, seperti membelikan token listrik sampai membayar air ke kantor PDAM atau retail terdekat. Wow, terdampak banget ya. Jadi kejadian obesitas ini bisa ngebuat seseorang jadi immobilize itu maksudnya tidak bisa bergerak kemana-mana ya teman-teman. Dia tinggal di sini udah 4 tahunan dan setahun terakhir ditinggal ayahnya meninggal dunia. Sekarang cuma dengan ibunya yang kondisinya juga sakit. Jadi gini, bayangin ya, bukannya mau menggaung-gaungkan kayak apa sandwich generation lah, apa yang kita harus mengurus orang tua atau segala macam. Tapi kan ini jadi burden dan beban tambahan ya. Harusnya kan kita jadi orang yang lebih muda, stamina-nya lebih banyak, tenaga lebih kuat, lebih produktif. Malah ini kan kebalik, kasihan ibunya malah harus ngebantu anaknya yang bobotnya sampai 300 kg itu. Makanya pas Fajri dapat musibah jatuh itu, tetangga yang dekat rumahnya bantu-bantu sebisanya, seperti beliin token listrik, bayarin token air, dan kalau buat makan kadang dikirim loh. Kalau buat makan kadang kami kirim atau dia beli pakai aplikasi. Wow, oke. Rahman juga menuturkan pola makan Fajri seperti biasa, hanya memang tidak ada pergerakan atau mobilitas sama sekali, itu 0. Yang dilakukan oleh lelaki berusia 27 tahun loh, lebih muda daripada gue cuy. Dia makannya 3. Oke. Fajri ini makannya 3-4 kali porsi biasa. Kita tahu karena suka cek juga kalau pesanan dan makanannya datang. Tapi memang karena kesulitan jalan jadi ya di kasur doang aja. Ibunya susah bantu karena Fajri itu berat. Waktu dapat musibah bobotnya aja sudah berat. Gitu. Dari sebelum dievakuasi ya. Alhasil Fajri yang tadinya memiliki berat badan 120 kg mengalami kenaikan drastis hingga kenaikan 280 kg selama 8 bulan.
Wow, gila, nambah 280 kilogram cuy. Gue sih masih bengong-bengong ya, maksudnya kayak jadi Fajri itu pasti badannya nggak enak banget karena pertama dia nggak bisa gerak, even untuk ke WC atau gerak sedikit pun aja, untuk ngulet, untuk ganti baju susah gitu. Sebenarnya di sini kasihan sih sejujurnya. Em, jadi pada kondisi Fajri ini sebenarnya ya, makanya udah mulai banyak tuh riset dan penelitian bahwa em, ini pada anak-anak ya. Emang banyak kan orang tua yang pengen ngelihat bayi-bayinya tuh kayak roti sobek gitu kan, yang kayak gembul-gembul kayak roti, bisa dicubit-cubit. Nah, tapi menurut penelitian dan memang juga saya tahu di dunia kedokteran ini, kalau bayi atau anak kecil tuh juga bisa terkena diabetes kalau misalkan memang dia makan gulanya, konsumsi gulanya tuh berlebihan gitu. Jadi jangan membuat gambaran bahwa anak gendut itu lucu, anak gendut banget itu lucu. Jadi kasihan anaknya soalnya. Menurut saya sebagai dokter dan juga berdasarkan apa yang saya pelajarin ya, Sobat Langit Musik, boleh gendut lucu, ginuk-ginuk lucu, tapi jangan jangan cuma dikasih makan yang manis-manis, snack cemilan doang gitu, karena anak-anak kecil ini bisa mendapatkan diabetes loh gitu. Jadi insulinnya nanti resisten, dia nggak bisa memecah gulanya, terus jadi sakit diabetes kan kasihan ya. Padahal kita cuman perkara mau bikin dia jadi anak yang lucu, kan kasihan ya. Mau dibikin lucu malah jadi lucu, lucu dan diabetes gitu kan kasihan. Ngerti nggak sih? Jangan sampai seperti itu gitu loh. Jadi artinya yang perlu diketahui juga sama Mahmud, mama-mama muda dan juga opa-oma, nenek kakek, as much as kalian cinta banget misalkan sama cucu-cucu atau anak-anak kalian, boleh kalian bikin gemuk, tapi jangan nggak terkontrol, karena ini sebenarnya bukan yang nggak ada korelasi dengan yang dialami oleh Fajri ya, cuman pengen menambahkan ilmu lagi kepada teman-teman sekalian bahwa diabetes itu bukan penyakit orang gede doang, dia tuh bisa dialami oleh siapapun gitu. Even cuci darah pun bisa dialami sama anak umur 16-17 tahun. Jadi diabetes tuh komplikasinya berat teman-teman. Salah satunya ya bisa jadi gagal ginjal, jadi harus cuci darah dan segala macam. Kan kasihan ya, jangan sampai anak-anak yang masih kecil harus mengalami hal-hal tersebut. Jadi untuk ibu-ibu yang pengen lihat anaknya gendut gitu, gemuk, boleh, tapi tolong dipilah-pilih ya sumber makanannya. Jangan cuma dikasih coklat, permen, snack-snack yang isinya refined sugar atau gula dari bahan olahan. Karena biasanya lemak jenuhnya tinggi, gulanya tinggi, gak ada mineralnya, gak ada vitaminnya. Kan kasihan, maksudnya gimana ya? Ya pokoknya kalau mau menggemukkan dede-dede, jangan sampai dia obes lah, jangan sampai dia mengalami yang namanya obesitas atau bahkan mengalami komplikasi lain dari obesitas itu sendiri. Nah, obesitas itu sendiri adalah kondisi ketika lemak menumpuk di dalam tubuh sangat banyak akibat kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan yang dibakar. Jika tidak segera ditangani, obesitas dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, hipertensi, hingga diabetes. Oke, jadi aku mau ngajarin sedikit sebenarnya gimana sih konsep terjadinya obesitas ini, kelebihan berat badan ya pada intinya. Sebenarnya tuh konsepnya mirip sama yang namanya bensin mobil gitu. Kalau misalkan bensin yang dibeli lebih banyak, ya dia bisa kilometernya kan bisa banyak gitu, bisa jalan-jalan ke Bandung, bisa lintas pulau, mungkin bisa ke Surabaya, bisa ke Bali pakai kapal gitu ya. Nah, sama juga dengan tubuh kita, kalau misalkan memang kita itu makannya tuh lebih banyak daripada apa yang kita bakar, ya nggak heran kalau dia tuh ditumpuk dalam tubuh. Dan yang pengen aku ingetin juga dan pengen infoin ke Sobat Langit Musik, lemak itu yang tertumpuk di dalam tubuh itu tuh enggak melulu cuman datang dari makanan yang bentuknya lemak, by the way. Jadi kan kalian mungkin mikir kayak, aduh gue jarang kok makan kikil, makan yang lemak-lemak, makan apa sih namanya, ya kalian tau lah bentuk-bentuk lemak yang gurih dan menyenangkan itu kan. Nah,
Masalahnya yang orang kadang-kadang suka kelewatan adalah karbohidrat atau gula kalau enggak dipakai di dalam tubuh itu diubahnya juga jadi lemak. Jadi kalau kalian makan karbohidrat, sumber karbohidrat, terutama karbohidrat yang simple ya, karbohidrat yang gula-gulanya olahan, itu tuh kalau kalian nggak pakai sisa energinya ya jadi lemak, oke? Jadi kalau misalkan apa namanya si karbo-karbo ini dan gula-gula ini nggak dipakai, ya alhasil tabungan yang bisa kalian dapatkan kembali ya adalah penimbunan perlemakan begitu. Jadi nggak melulu lemak tuh berasal dari sesuatu yang bentuknya tuh lemak, teman-teman. Jadi gula atau slash karbohidrat adalah gula by the way, itu tuh kalau misalkan nggak dipakai jadinya lemak gitu. Kok hilang? Nah, berikutnya, gejala dan penyebab obesitas. Gejalanya udah pasti lah ya. Sebenarnya berat badannya berlebih. By the way, di sini Sobat Langit Musik, kalau ada yang mau dihitungin berat body mass index atau apa namanya indeks massa tubuh atau IMT, BMI atau IMT, BMI itu bahasa Inggrisnya, IMT itu bahasa Indonesianya. Boleh di-share berat badan sama tinggi badan di kolom chat. Nanti aku coba hitungin, kira-kira BMI kalian tuh masih di normal, underweight, overweight, obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2, apa obesitas tingkat 3. Jadi di-share aja berat badan sama tinggi badan kalian, biar nanti aku coba hitungin, oke? Nah, gejala dan penyebab obesitas ini kita mau breakdown sama-sama. Obesitas itu bukan sekedar berat badan berlebih. Obesitas ditandai dengan nilai indeks massa tubuh atau IMT lebih atau sama dengan 30. Jadi ada hitungannya, teman-teman. Kalau misalkan lebih dari 30 atau sama dengan 30 ya sama dengan overweight atau obese. Mudah atau banyak keringat, penumpukan lemak di beberapa area tubuh, mudah lelah dan nyeri sendi. Nah, itu juga salah satu gejala-gejala dari terjadinya overweight dan si obesitas tadi itu. Pada anak-anak, obesitas umumnya ditandai dengan pengumpulan lemak di bagian payudara, sesak ketika melakukan aktivitas fisik, dan gangguan pada pubertas. Karena apa? Berpengaruh pada hormonalnya ya, gitu. Obesitas dapat disebabkan oleh konsumsi makanan cepat saji atau minuman yang mengandung gula tambahan dalam jangka panjang. Oke, obesitas juga bisa disebabkan oleh konsumsi makanan secara berlebihan yang enggak diimbangi sama olahraga secara rutin. Oke. Jadi, udah ketahuan ya tadi sebenarnya per definisi obesitas itu apa, gejalanya itu apa. Nah, kalau di sini Sobat Langit Musik ada yang pengen aku hitungin tadi indeks massa tubuhnya, BMI-nya, monggo silahkan. Nah, ngomongin soal obesitas, sebenarnya tuh aku bermusuhan banget sih ngelihat timbangan, karena aku tuh insecure kayak, padahal ya dalam satu hari timbangan kita tuh normal untuk naik turun 1 sampai 1,5 kilo. Sebagai perempuan yang lumayan inse dan memikirkan penampilan dan segala macam, aku tuh kalau ngelihat timbangan tuh kayak itu tuh, kayak si Nagita Slavina, dia kan sampai digendong-gendong sama Raffi Ahmad kan untuk nimbang badannya, karena dia katanya udah berapa tahun gak nimbang gitu, karena kayaknya cewek tuh sama timbangan tuh love hate relationship gitu. Nah, tapi nggak boleh sebenarnya bermusuhan dengan timbangan, supaya kita tetap bisa memonitor ya teman-teman semuanya, supaya kita bisa tahu berat badan kita tuh gimana sih posisinya sekarang. Dan anyways, kalau mau menghitung berat badan, harus kalian hitung di di waktu yang bersamaan. Oke? Di waktu yang sama tuh maksudnya kalau misalkan kalian itu menghitung berat badannya itu di jam 7 pagi, besoknya yang hitungnya di jam 7 pagi lagi. Jadi jangan ngitung berat badan jam 7, besoknya ngitungnya jam 8, besoknya ngitungnya jam 10 pagi. Jadi
biasakan menimbang berat badan di jam yang sama, oke? Karena supaya di waktu yang sama itu menandakan ya pembakaran dan intake-nya dalam kurun waktu yang sama juga gitu. Biasain kalau mau nimbang badan di jam yang sama, oke? Pengobatan dan pencegahan obesitas. Nah, penanganan utama pada obesitas tuh sebenarnya simple ya, Sobat Langit Musik, ngatur pola makan. Nah, di sini tuh aku tuh pengen teman-teman sekalian tuh coba belajar ngelihat di belakang ini loh. Di belakang apa namanya? Di belakang bahan-bahan makanan yang kita beli, itu kan biasanya ada tulisan informasi nilai gizi. Nah, itu teman-teman baca tuh, ada tulisannya berapa kilokalori per sajian gitu. Terus tinggal dihitung aja. Kan kita kebutuhan hariannya nih, kilokalorinya ya. Untuk perempuan tuh 2.500, untuk laki-laki kurang lebih 3.000 kilokalori. Jadi bayangin, kalau misalkan kalian memang sehari-harinya makan lebih dari 2.500 kilokalori, gak heran berat badannya gak turun, malah makin naik. Apalagi kalau kalian konsumsi makan sebanyak itu tanpa diiringin yang namanya gerak ataupun olahraga dan sebagainya. Oke? Jadi sebenarnya aku nggak akan pernah bosen sih ngasih tahu tentang healthy lifestyle ini, tentang pencegahan obesitas dan segala macam hal-hal yang berbau penyakit tidak menular, karena alhamdulillahnya aku lumayan cerewet ya. Cerewetnya tapi bukan cerewet yang marah-marah gitu kok, cerewet yang ngobrol. Jadi kalau misalkan ada pasien atau klien nanya, dok ini gimana, pasti akan aku jawab. Nah, penanganan utama obesitas adalah mengatur pola makan sehat dan sesuai dengan kebutuhan asupan kalori harian. Jadi sebenarnya tiap orang itu punya yang namanya BMR. BMR itu basal metabolic rate. Maksudnya apa sih dok BMR dan basal metabolic rate? Jadi basal metabolic rate ini itu sebenarnya adalah jumlah kilokalori yang dibutuhkan untuk tubuh untuk berfungsi secara fisiologisnya dulu. Apa sih fisiologis? Ya kayak misalkan energi yang dibutuhkan untuk jantung memompa darah, untuk bernafas, untuk memindahkan segala macam nutrisi di dalam tubuh, untuk otak berpikir, untuk berjalan dan segala macam. Kita punya basal metabolic rate. Jadi di saat kita makan juga terlalu dikit, badan kita tuh kan jadi sebenarnya kekurangan kan. Jadi yang orang juga salah kaprah adalah kadang-kadang mereka tuh makan terlalu sedikit sehingga badan kita juga merasa ini scientific ya. Di saat kita makan terlalu sedikit, badan kita itu saking pinternya ngira kita tuh lagi kelaparan. Oke. Di saat kita lagi kelaparan malah gak ada yang dibakar karena dia merasa ini energinya harus di-keep, jadi jangan dibakar dulu kayak gitu. Jadi makanya diet itu ada seninya sebenarnya sih. Gak bisa lo tiba-tiba gak makan seharian. Lo tuh harus tapering off, dikit, biasain. Dan di saat metabolismenya juga udah mulai terbiasa dengan makan dikit, ya gak heran gitu. Gak heran berikutnya adalah ada loh jenis-jenis makanan yang meningkatkan metabolisme tubuh. Contohnya seperti protein, sumber protein ya, ikan lah ya, daging ayam lah gitu. Apapun yang mengandung protein tinggi, karena untuk ngebakar protein tuh butuh energi lebih banyak. Jadi memang kalau orang mau diet atau biasanya fitness antusias itu tuh biasanya makan yang banyaknya tuh protein. Tapi lagi-lagi aku cuma mau bilang makan tuh diseimbangkan sih, bukan dikurang-kurangin, bukan dilebih-lebihin, bukan didikit-dikitin, bukan di nggak adain gitu. Jadi always choose a balanced plate, oke? Nah, supaya sukses mencegah obesitas, diet juga perlu disertai dengan aktif berolahraga setiap hari. Sebenarnya nggak setiap hari. Aku mengulang lagi bahwa rekomendasi dari WHO dan juga American Heart Association mengatakan bahwa rekomendasi olahraga selama per minggu secara akumulatif itu cuman dibutuhkan 150 menit ya Sobat Langit Musik. Jadi kalian nggak perlu olahraga sampai 3 jam, 5 jam, 10 jam, jatuhnya setengah hari ya bun.
Gak usah, kalian tuh secara akumulasi selama apa namanya selama 1 minggu cuman butuh 150 apa namanya 150 menit secara akumulatif gitu. Terus apa lagi ya? Dan olahraganya itu bisa macam-macam ya, tapi preferably kalau emang mau diet ya kardio lah ya, harus kardio gitu. Kardio tuh apa sih? Yang meningkatkan detak jantung seperti lari, berenang, naik sepeda, dan lain-lain. Lalu, bila upaya tersebut tidak efektif menangani diet, dokter dapat merekomendasikan pasien untuk menjalani terapi obat-obatan atau operasi. Ini cara gampang ya. Cara gampang adalah ada teknik di mana ususnya dipendekin by the way. Jadi bisa diangkat gitu, dipotong dan sebagainya dan sebagainya. Dan aku bukan nggak nyaranin, tapi ngapain ngeluarin effort yang sampai harus ngebelek perut kalau emang kalian tuh masih bisa melakukan hal-hal yang notabene tuh lebih effortless seperti olahraga, menjaga pola makan, menjaga pola tidur dan sebagainya. Oke? Nah, kalau diet keto itu kan protein doang ya, iya nggak sih? Keto itu sebenarnya tuh gini, diet keto kalau di dunia kedokteran itu malah harus di bawah supervisi dokter gizi karena kalian bisa pingsan, bisa terjadi yang namanya ketoasidosis, kalian bisa keliengan segala macam. Jadi kalaupun kalian mau diet, aku selalu saranin jangan terlalu ekstrim dan tidak ada monitor dari misalkan ya udah mau ekstrim gitu diet sesuatu, jangan sampai apa namanya kalian terdampak gitu. Jangan sampai kalian sampai harus pingsan segala macam, jangan ya. Jadi kalau misalkan mau diet dan misalkan emang kalian gak tahu caranya gimana, monggo bisa ditanya-tanya aja. By the way, kalau emang di sini ada yang mau nanya-nanya atau apapun, silakan komen-komen ya. Misalkan kasih tahu ke aku juga ada pengalaman apa selama diet, ada diet apa yang dirasa Sobat Langit Musik tuh berhasil banget selama ini. Apakah nggak makan nasi atau ngurangin gula, atau nggak makan gula sama sekali, nggak makan manis-manis sama sekali, atau olahraga 7 hari dalam seminggu alias setiap hari. Coba dong di-share di komen, kira-kira Sobat Langit Musik udah pernah melalui diet apa aja. Ada nggak yang mengalami diet dan berhasil, atau ada nggak yang pengen diet malah nggak diet-diet, atau ada nggak yang malah sekarang memang lagi menjalani diet. Coba di-share dong ke aku lewat komen, oke? Nah, obesitas itu terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi kalori dalam jangka panjang ya, Sobat Langit Musik, tanpa diimbangi aktivitas fisik. Selain itu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan obesitas. Nah, sebelum masuk ke yang menyebabkan obesitas, aku juga mau kasih tahu beberapa hal yang memang kita harus hadapi sebagai warga-warga yang misalkan tinggalnya di tengah kota, terutama yang tinggal di Jakarta. Ini kan sebenarnya dilematis karena apa? Teman-teman yang mau olahraga sekarang lagi agak dilema sama kondisi udara yang di saat diukur air quality indexnya ternyata jelek kan, kayak episode sebelumnya. Kalau teman-teman belum dengar, kalian bisa dengerin di episode sebelumnya tentang kita ngebahas bagaimana polusi mempengaruhi kesehatan, bisa ada penyakit apa aja yang terjadi dan sebagainya. Nah, di sini aku pribadi pun sebagai orang yang tinggal dan berdomisili di Jakarta, aku ada dilemanya sedikit karena sebenarnya aku sangat mencari gitu suasana berolahraga tuh yang nggak ketemu tembok, yang bukan di dalam ruangan, yang nggak masuk ruangan lagi, yang intinya pengen lihat suasana baru lah, entah lari di area jogging di mana kek. Coba deh Sobat Langit Musik kalau emang ada rekomendasi tempat jogging, tempat olahraga yang outdoor dan dirasa udaranya masih seger, tolong dong share juga di sini karena aku pengen ke sana. Terus ya dilema olahraga di luar juga sekarang jadi sedikit terangkat karena memang direkomendasikan juga untuk akhirnya berolahraga di jam yang pagi banget. Oke. Jadi di sini kita malah berkompensasi dengan polusinya, bukan menghilangkan polusinya. Dan menurut aku
salah satu hal yang harus dilakukan adalah bukan kitanya yang jadi mundur jadi pagi banget, kitanya harus usaha gimana caranya polusinya ini berkurang. Seperti ada inisiasi Car Free Day di hari Minggu. Dan tapi sedihnya kemarin di hari Minggu nih, minggu kemarin ini, pas dicek di Air Quality Index, ternyata air quality indexnya juga masih jelek. Kayaknya kondisi polusi udara ini memang sudah agak concerning ya, dimana hari yang kita expect tuh pengennya tuh udaranya bersih, malah tetap kotor gitu. Jadi menyinggung kembali kondisi cuaca dan udara, cuacanya ekstrim dan udaranya juga kotor, ini sebenarnya juga sangat sangat concerning dan dilematis untuk kita yang pengen cari pengen cari udara segar, pengen cari suasana yang berbeda dan sebagainya kayak gitu. Pengen olahraga tapi udaranya kotor, pengen olahraga tapi banyak banget mobil lalu lalang gitu. Bayangin ya, di hari kerja jam 6 kan mobil udah kesana sini. Aku kan melihat gitu. Jadi, dan aku mengalami juga karena aku dulu pas zaman koas dan kepanitraan, aku jalan tuh jam 5 pagi itu tuh udah banyak banget mobil gitu. Para pegiat pagi hari itu udah berangkat kali dari jam 5 gitu kali. Mungkin mereka tuh mau olahraga dulu kali ya. Akhirnya ada 1.000 juta orang yang mau olahraga pagi-pagi, ujung-ujungnya mobil-mobilnya bertumpuk-tumpuk ria di pagi-pagi hari gitu. Anyways, salah satu cara yang bisa menangani salah satu cara dan faktor-faktor yang menyebabkan obesitas. Faktor-faktornya dulu, caranya nanti. Jadi keblinger. 1. Pola makan tinggi karbohidrat dan lemak, misalnya sering mengkonsumsi makanan cepat saji dan minuman mengandung gula. Jadi faktor-faktor penyebab utamanya tuh sebenarnya kita kadang nggak berasa ya. Di saat kita minum kopi susu, di saat kita makan nasi porsi yang kayak gunung kidul banyak banget gitu, nasinya segunung, sayurnya sedebu, sepolusi di Jakarta yang nggak kelihatan itu gitu. Jadi porsi dari karbohidrat dan lemak tuh harus dikontrol teman-teman semuanya. Karena karbohidrat ini disebutnya kalau antar ahli gizi dan nutritionist kita nyebutnya empty calories atau kalori kosong. Cuman bawa kalori tapi nggak bawa khasiat apa-apa. Di dalamnya cuman ada gula dan kilokalori doang, nggak ada vitamin, nggak ada mineral. Jadi makanya kalau disuruh milih sumber karbohidrat ya pilih aja yang kayak beras merah, beras coklat, roti gandum gitu. Tapi kan orang Indonesia makan roti tuh kayak terlalu kebarat-baratan ya, kayak cuma nyangkut gitu di gigi, nggak kayak rasanya, nggak kayak makan. Jadi pilihlah sumber karbohidrat yang memiliki kekayaan nutrisi lainnya, jangan cuman kalori doang gitu. Berikutnya, konsumsi obat-obatan tertentu yang dapat memicu kenaikan berat badan seperti obat antipsikotik, antidepresan, antikonvulsan, kortikosteroid atau obat penghambat beta. Nah, ini sebenarnya obat-obatan yang berbasis diagnosis sih. Memang sudah ada beberapa, kayak misalkan kalian menderita penyakit apa dan memang butuh obat-obat anti-inflamasi, anti radang dan segala macam, efek sampingnya memang mungkin kenaikan berat badan. Tapi jangan jadi marah sama dokternya, kayak misalkan, "Dok, kok dokter ngasih obat yang naikin berat badan?" Pasti pertimbangannya udah dipilih ya. Lebih banyak buruknya apa lebih banyak baiknya? Kalau emang buruknya itu cuman ya udah deh kamu sehat tapi ada kenaikan berat badan sedikit, itu pasti sudah dihitung ya, baik buruk dari pertimbangan pemberian obat. Misalkan ada efek samping apa atau long term efeknya apa, pasti yang dinilai duluan khasiatnya. Jadi jikalau khasiatnya lebih banyak daripada dampak buruknya, pasti akan tetap dikasih obatnya gitu. Oke? Jadi jangan marah kalau misalkan tadi aku nyebut salah satu jenis obat, ternyata kalian juga konsumsi karena ada diagnosis penyakit tertentu. Jangan marah karena memang pasti sudah dihitung-hitung dan sudah dipertimbangkan oleh dokternya tentang khasiat dan baik buruk dari pemberian obat tersebut. Faktor berikutnya, perubahan suasana hati yang dapat meningkatkan nafsu makan, misalnya sedih, stres, atau marah. Jelas.
Jadi perubahan ini namanya emotional eating ya. Ini ada di satu rumpunan waktu aku masih kuliah sih sebenarnya. Jadi di kuliah S2 aku ini kita ngebahas tentang faktor-faktor apa aja sih yang menggiring orang memilih makanan gitu. Ada faktor eksternal, internal, biologis, ekonomi dan segala macam. Nah, salah satu faktor internal yang berhubungan dengan perasaan yaitu adalah perasaan kita sendiri, apa kita lagi senang, sedih gitu. Dan perasaan-perasaan itu dikorelasikan dengan pemilihan makan. Kalau kita senang, kita kan maunya selebrasinya dengan makan enak. Kalau kita sedih, kita mengobati sedihnya dengan makan enak juga gitu. Jadi kalau kita depresif dan pelarian kita itu makan, ya gak heran juga berat badan kita nambah. Dan memang secara penelitian makan itu memberikan tubuh kita efek bahagia dan mengeluarkan hormon feel good, endorfin dan sebagainya. Jadi gak heran kalau makan kenapa happy ya dok, kalau shopping kenapa happy ya dok, karena hormon yang dihasilkan sama gitu. Hormon yang kalian hasilkan di saat makan coklat, shopping dan makan itu sama gengs. Jadi makanya kalau lagi Valentine gitu, kenapa dikasih coklat? Mungkin kisahnya dulu adalah di saat orang makan coklat dia jadi lebih sayang dan jadi lebih cinta karena dia jadi lebih bahagia. Karena scientifically it's proven that way gitu. Lalu faktor berikutnya yang bisa menyebabkan obesitas, gangguan tidur sehingga meningkatkan produksi hormon ghrelin, hormon rasa lapar ya, ghrelin itu yang berfungsi untuk merangsang nafsu makan. Jadi kalau sobat langit musik sekalian sering begadang, gak heran loh rasa lapar kalian tuh meningkat. Semakin malam kalian tidur, semakin tinggi hormon ghrelin itu diproduksi gitu. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, kamu nanya, bertanya-tanya, kenapa sih aku kalau malam lapar terus gitu? Kenapa sih aku kalau malam lebih kreatif tangannya, lebih mau masak, lebih mau ini itu? Sayangnya hormon kita bisa mengambil alih decision making kita. Hormon kita bisa mempengaruhi keputusan yang kita ambil, sobat langit musik. Termasuk hormon ghrelin ini yang meningkatkan nafsu makan sehingga dia menggerakkan lah, ibaratnya namanya juga hormon ya, it spreads all over our body gitu. Terus hormon rasa lapar ini tercipta di tengah malam jam 12. Coba kalian biasanya ngapain? Bikin apa kalian tengah malam? Coba ngaku. Bikin apa? Apa bikin mie? Apa bikin telur rebus? Apa pesen nasi goreng tek-tek? Atau apa? Pasti kalian tuh pernah deh merasakan yang namanya udah jam 1:30 pagi pun lagi lapar banget, lo pada bela-belain nyari makanan yang masih buka. Bahkan mungkin lo bisa jalan keluar rumah untuk memenuhi keinginan lo untuk makan gitu. Jadi hormon ghrelin ini I think it's a very powerful hormone ya, dimana aku pun merasakan kecenderungannya kalau misalkan aku gak tidur sampai tengah malam tuh gila sih, ternyata rasa lapar gue tuh menggelegar gitu. Jadi jangan begadang tuh emang bikin lapar. Kalau kata Rhoma Irama, ini Rhoma Irama bukan sih yang nyanyi begadang jangan begadang, bukan ya? Rhoma Irama kan? Kalau tak ada gunanya, nggak tahu sih liriknya apa. Intinya begadang jangan begadang lah, say. Lalu berikutnya, pertambahan usia yang memicu perubahan hormon dan kebutuhan tubuh terhadap kalori. Pertambahan usia sudah jelas, tapi biasanya semakin menua, semakin bertambah umurnya, semakin menyentuh lanjut usia, sebenarnya nafsu makan tuh makin menurun karena juga gigi-gigi udah pada gak kuat, terus pencernaannya juga jadi gak lancar dan sebagainya. Tapi memang faktor usia ada indirect effect terhadap rasa lapar gitu ya. Lalu pertambahan berat badan pada ibu hamil, sudah jelas. Ibu hamil itu nggak usah didiskon ya. Nah ini tapi yang aku mau kasih tahu ke teman-teman sekalian ya. Kadang kan ibu hamil itu pengen ya udahlah kita makan terus aja lah, namanya juga gue makan buat berdua. Tapi yang harus diketahui di sini adalah jangan sampai
BBLB, berat badan lahir berlebih. Nanti nggak bisa keluar bayinya Pak kalau udah lebih dari 3.000 apa 4.000 gram gitu. Nanti itu jadi gede banget dan bayinya bisa juga jadi rentan terhadap diabetes. Jadi ibu-ibu silakan makan banyak tapi kembali lagi sama. Mau itu makan berdua sama baby kayak mau makan berdua sama yang masih ada di perut kayak mau apa kayak jangan kasih makanan-makanan tuh yang banyak refined sugar atau gula-gula olahan, makanan dari cepat saji, karbohidratnya tinggi, gulanya tinggi, vitamin mineralnya nggak ada, protein nggak ada. Carilah sumber-sumber yang natural. Aku tuh selalu pengen banget kayak gimana caranya ya ngasih gambaran makanan sehat sama nggak sehat karena kalau kalian cari ya bahkan di internet coba deh makanan sehat vs makanan gak sehat itu tuh kelihatan banget tahu bentuknya, warnanya, penyajiannya itu tuh kelihatan gitu. Jadi sebenarnya di saat kita udah intuisinya terhadap makanan tuh udah kuat, kalian tuh udah bisa tahu sebenarnya oh ini makanan ini melalui proses ini sehingga dia kalorinya nambah dan gini dan gitu dan gini dan gitu. Kayak contoh, kalian makan ayam di dipanggang sama ayam digoreng dikasih tepung kriuk-kriuk terus ditambah keju mozzarella, abis itu ditambahin mayones, terus tambahin keju parut di atasnya, terus makan pakai nasi. Mateng gak sih lo? Itu gue denger aja udah kayak OMG, berapa kilokalori dan selain menghitung kilokalori, berapa lemak yang masuk, berapa jumlah karbohidrat yang masuk dan menjadi tidak berguna kalau nggak dipakai energinya. Jadi cobalah mulai sekarang sebelum masukin makanan ke dalam tubuh kalian punya konsiderasi gitu kayak satu, bagaimana cara makanan ini dimasak, apakah melalui proses yang begitu banyaknya sehingga banyak tambahan-tambahan bahan yang jadi nggak sehat, contoh pewarna lah, digoreng di minyak yang heboh. Kalian pernah nggak sih ngelihat yang ada nggak sih teman-teman ngelihat di sini yang nasi minyak waktu itu kan pernah viral tuh nasi tapi gue sampai pusing ngeliatnya karena dia di sendokinnya tuh dari kayak gentong gede gitu tapi nasinya tuh kerendam minyaknya tuh kayak minyak apa ya, kayak minyak yang agak merah, udah makanan Padang itu loh, minyak yang udah gurih banget itulah intinya. Jadi nasinya tuh direndam di situ gitu, abis direndam di situ digoreng bersama dengan minyak-minyaknya, jadi nasinya tuh blenyek gitu karena ada minyak-minyaknya. Gue kayak wah gila sih ini, gue rasanya pengen banget ada polisi kesehatan gitu loh yang kayak ronda tiap hari gitu ya, terus habis itu ngeliatin ke pedagang-pedagang supaya tetap mengingatkan gitu, biar nggak cuman makan enak doang tapi tetap ngingetin bahwa ya ini ada dampak buruknya kalau lo makan ini melulu gitu loh. Kayak di luar negeri ya, sampai tempat-tempat gerai-gerai fast food yang berbasis ayam-ayam itu, mereka tuh diharuskan sama pemerintahnya untuk ngasih tahu kilokalori setiap makanannya, dari minumannya, soda-sodaan, kayak es krimnya, kayak segala macam itu ditulis di bungkusnya. Jadi itu sudah menjadi tanggung jawab konsumennya di saat mereka udah ngebaca, oh ternyata kalori yang gua makan segini. Kalau mereka udah baca dan mereka nggak apa-apa, ya udah jadi tanggung jawab mereka dong, karena mereka sudah memutuskan untuk oke, nggak apa-apa makan sebanyak ini. Nah kalau di Indonesia kan belum semuanya informasi nutrisi tuh belum terpapar dengan merata gitu, dan bahkan cara orang mengerti membaca kilokalori pun juga belum menjadi informasi yang cukup general gitu. Jadi ya begitulah tantangan kita ya di negara ini gitu. By the way, teman-teman kalau misalkan emang ada yang mau nanya, emang kalau misalkan kilokalori berlebih itu kenapa dan segala macam, monggo ditulis aja di komen, atau kalau mau sharing cerita tentang proses diet yang sulit atau apapun, tinggal di-share aja, oke? Nah, seseorang itu dinyatakan menderita obesitas bila nilai indeks massa tubuhnya sebesar 30 kilogram meter kuadrat atau meter square atau lebih. Jadi penderita obesitas juga umumnya mengalami keluhan berupa
penumpukan lemak pada tubuh, mudah berkeringat, sering mendengkur. Nah, ini salah satu gejala yang biasanya terjadi di orang yang pernah kurus lalu menggemuk lalu menggendud. Tiba-tiba ngorok. Hayo, di sini ada nggak yang tiba-tiba tidurnya jadi mendengkur gitu? Karena saluran nafasnya ya jadi bukan jadi mengecil ya, karena kan memang trakea udah ada salurannya sendiri, tapi terhimpit dengan tambahan-tambahan perlemagan dan perdagingan di sebelah-sebelahnya gitu. Dia jadi mendengkur karena dia butuh oksigen lebih banyak lagi gitu. Jadi dengkuran tuh sebenarnya proses di mana badan kita butuh oksigen lebih. Jadi dia usaha sehingga keluar yang nama bunyinya kayak gini. Gitu. Karena dia butuh tenaga ekstra untuk dapat oksigen masuk gitu, karena jalannya ketutup atau jalannya menyempit atau oksigennya kurang gitu. Sesak napas, susah tidur, mudah lelah udah pasti, bagian lipatan kulit lembab. Jadi salah satu hal yang juga dialami banyak orang ada yang sering aku temui di di klinik ya. Beberapa perempuan tuh suka punya keluhan kayak, "Dok, kenapa paha saya lecet ya padahal nggak pernah kayak gini." Hal yang saya tanyain pertama kali adalah, kapan terakhir nimbang badan? Jadi saat bergesek gitu ya, kayak misalkan orang-orang yang jarang pakai celana panjang, pakainya rok gitu. Terus harusnya kan antara kaki dan kaki tuh ada jarak, Sobat Langit Musik. Dia tuh nggak ngedempet kan. Nah, di saat kalian membundar bagian area pahanya di kaki bagian atas itu, ya kulit ketemu kulit bergesekan terus menerus, ya jadinya merah, terus iritasi dan segala macam. Belum lagi kalau di bawah situ lembab gitu. Jadi akhirnya beberapa klien dan pasien menyadari, oh iya ternyata saya mengalami kenaikan berat badan sekian. Jadi banyak deh dampak-dampak kecil yang mungkin terasa nggak bermakna atau nggak berarti, tapi ternyata ini adalah tanda dari peningkatan berat badan dan memang harus dimonitor gitu. Lalu tidak percaya diri untuk bersosialisasi. Meskipun aku bukan orang yang kayak konsepnya tuh body shaming ya, tapi aku tuh selalu setiap kali ada campaign ya, misalkan orang ngomong love yourself atau apa gitu. Waktu itu aku pernah ngepost di Instagram, terus kayak ngomong tolong diperbaiki konsep love yourself, karena di saat seseorang terlalu kurus atau terlalu gemuk, jangan encourage mereka untuk tetap stay begitu. Karena kalau misalkan yang kekurusan bisa mengalami hormonal imbalance, yang kegemukan bisa mengalami banyak penyakit-penyakit tidak menular yang bisa berakhir fatal, seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, stroke dan segala macam. Jadi di saat ada kampanye kayak cintailah kulit dirimu dan lekukanmu segala macam, iya, caranya adalah dengan merawat diri kalian, bukan mencintai bener-bener apa adanya. Oke, gue obesitas dan berat badan berlebih, gue harus mencintai diri gue apa adanya. Itu menurut gue blunder, karena di saat lo cinta sama diri lo, ya lo menjauhkan diri lo dari segala macam dampak-dampak yang bisa terjadi ke badan lo. Dan di saat ada yang memperkatakan cintailah dirimu dan segala macam, di saat kalian sudah melakukan yang terbaik buat badan dan diri kalian, boleh deh kalian ngomong gitu. Tapi tidak sedikit juga orang yang bersembunyi di balik kata-kata kayak gitu hanya karena males mau melakukan perubahan gitu, kayak aku harus mencintai diriku ini segala macam. Kan anak-anak zaman sekarang tuh salah satu yang di highlight adalah aku juga sih, anak yang lumayan bermodalkan quotes. Yeah. Jadi kalau ada quotes kita save, kita screenshot, coba lihat screenshot kalian di dalam HP, udah ada berapa quotes yang kalian keep di dalam galeri karena perkara merasa oh my god this is so relatable dan segala macam gitu. Jadi jangan sampai statement-statement ada yang mengarahkan kalian ke arah yang kurang tepat gitu. Jadi di saat kalian diajak untuk mencintai diri sendiri, bukan berarti kalian mengabaikan hal-hal yang harus dibenerin gitu. Kalau memang kalian butuh meningkatkan berat badan, tingkatinlah berat badan supaya kalian gak mengalami keluhan-keluhan atau dampak yang terjadi dari orang underweight. Begitu juga yang overweight atau obesitas. Kalau emang kalian mencintai diri kalian, ya
jauhkanlah kalian dari segala resiko yang bisa dialami orang-orang obesitas. Caranya gimana? Kembalikan berat badan ke berat badan normal gitu. Gini, jadi sebenarnya mengembalikan dan memiliki berat badan normal itu adalah untuk kemaslahatan seluruh umat sih sebenarnya, bukan perkara untuk diet terus biar cakep, biar apa, enggak. Itu dampaknya baik banget, stamina lo jadi makin gila, lo makin sehat, produktivitas meningkat, mobilitas lo bisa tinggi, lo gak encok-encok. Aduh, pokoknya banyak nih dampak dari menaikkan atau menurunkan berat badan jika diperlukan. Jadi mencintai diri itu bukan untuk stay apa adanya ya. Kalau memang harus ada yang diubah ya udah pasti silakan gitu. Bukan udah pasti silakan, udah pasti baiknya harusnya diubah ke arah yang lebih baik begitu. Nah, metode untuk mencegah obesitas hampir sama sebenarnya dengan cara menurunkan atau mempertahankan berat badan ideal. Beberapa upayanya adalah salah satunya mengetahui berat badan dan lingkar pinggang ideal. Makanya kalau misalkan tadi teman-teman ada yang mau dihitungin BMI-nya, tinggal kirim berat badan sama tinggi badannya. Bisa menghitung berat badan seminggu sekali. Aku di titik udah obses dalam penjagaan berat badan sehingga aku menimbang tuh 2 hari sekali. Senin nimbang, Rabu nimbang, Jumat nimbang, Minggu nimbang gitu. Mengurangi asupan makanan cepat saji dan makanan atau minuman yang mengandung gula, karena itu ngefek banget ya teman-teman. Memperbanyak asupan sayur dan buah-buahan. Mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang dengan indeks glikemik rendah. Nah, ini juga penting nih, cari makanan yang glikemik indeksnya rendah karena dia bikin kalian kenyang lebih lama. Cocok buat orang-orang yang mau stay kenyang juga lebih lama dan orang-orang yang mau menurunkan berat badan. Minum air putih dalam jumlah yang cukup. Nah, mumpung poinnya itu aku minum air putih juga. Ya, minum air putih 8 gelas sehari. Karena apa? Itu membuat pencernaan kalian jadi lebih lancar, penyerapannya jadi lebih bagus. Kalau kalian minum air putih sebelum makan bisa jadi agak ada kecurangan sedikit, kalian jadi agak sedikit kenyang sebelum makan. Dan kalian bisa mengalami penyerapan makanan yang lebih baik dan segala macam gitu. Jadi minum air putih juga jangan lupa. Berolahraga dengan intensitas sedang seperti bersepeda, berenang selama setidaknya 30 menit dalam sehari atau 150 menit selama seminggu. Oke? Jujur minggu ini sampai hari Selasa ini aku belum melakukan pergerakan apapun, which aku merasa berdosa. Jadi semoga besok pagi aku bisa mengeksekusi. Apa ya enaknya? Pengen berenang deh kayaknya, atau lari, atau olahraga di atas mat. Yoga mat juga bisa sih, tinggal lihat video-video aja kan di internet. Lalu mencukupi waktu tidur dan istirahat, karena apa? Itu bisa mempengaruhi produksi hormon yang tadi aku bilang, hormon ghrelin. Kalau kalian tidurnya begadang melulu, malamnya lapar terus pesan makanan terus, ya gak heran, oke? Tidak heran. Lalu mengelola stres dengan baik, karena stres hormon itu yang namanya kortisol itu bisa membuat pemecahan lemak itu jadi lebih susah. Penurunan berat badan juga jadi tersendat. Jadi di saat kita stres ada hormon yang namanya tuh kortisol ya Sobat Langit Musik. Hormon kortisol ini adalah stres hormon, sehingga ya itu terproduksi kalau kalian stres gitu. Jangan mengira kalau kalian stres tuh gak ada yang terjadi di dalam tubuh. Tidak seperti itu Ferguso. Di dalam tubuh kalian tuh kompleks. Tubuh kita semua tuh pinter banget. Makanya aku juga ada fascination dan kekagumannya sama tubuh kita ini, yang menyadarkan diri bahwa gila sih, ini pasti kuasa yang Maha Esa nih. Maksudnya siapa sih yang mikirin bagaimana organ A dan organ B bisa berkomunikasi dengan satu sama lain, yang bisa mikirin komunikasi antara otak dan organ dan segala macam. By the way, ada requestan nyanyi. Kita bikin lagu kali ya. Kita bikin lagu aja deh, kita bikin lagu ini. Kita bikin lagu tentang hidup sehat. Teman-teman semuanya, jangan lupa makan yang enak, tapi yang nutrisinya baik dan banyak vitamin dan mineralnya. Prok. Gue merasa konyol banget deh. Tolong dong,
Apakah saya mempermalukan diri saya barusan? Tiba-tiba ada request, "Dok nyanyi dikit dong." Itu kan lucu ya. Tapi coba ini ada session gitarannya ya. Terus kita bikin lagu-lagu yang tiba-tiba gitu. Kayaknya seru. Anyways, semoga informasi ini semua bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan semoga teman-teman semuanya bisa menambah ilmunya. Dan mungkin dari aku akan menyanyikan sedikit lagu. Mau gak sih? Boleh gak sih? Oke. Lagu sendiri aja ya. 1, 2, 3, go. Betapa bodohnya aku, tak bisa lari dari bayang-bayangmu. Seakan diriku terpenjara, oh kasihku. Meski di dalam hatiku, ku tahu ku tak mungkin bersamamu. Meski kita saling cinta, mungkin lebih baik sayang ku pamitan. Bye. Sampai jumpa semuanya di minggu depan. Jangan lupa saksikan aku lagi. Kita akan infokan apakah di jam 11 atau di jam 5. Yang jelas ketemu lagi sama Dokter Andira minggu depan di hari Selasa. Kita bakal bahas hal-hal yang seru. Jangan lupa kasih juga rekomendasi topik-topik yang kalian mau denger apa. Oke, I'll see you guys next week. Dan stay healthy. Jangan lupa sehat luar dalam, di 100% sehat. Yeay!